Halo semuanya, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Gracia Dona Cynthia SPDGR, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Saverius 1 Palembang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya dapatkan pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, serta koneksinya dengan materi pada modul-modul sebelumnya. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran diferensiasi mendukung semua murid di kelas kita. Seperti yang kita ketahui, setiap anak itu unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi gaya belajar murid yang berbeda-beda tersebut agar mereka nyaman saat belajar di kelas dan tentunya supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Untuk dapat mengidentifikasi kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang telah diketahui murid dan di mana murid berada. Kebutuhan belajar murid yang berikutnya adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan kebutuhan belajar murid yang berikutnya adalah profil belajar murid, terdiri dari lingkungan, budaya, gaya belajar, maupun kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan dengan cara-cara berikut ini. Misalnya, mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasikan pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Nah, kita bisa mendiferensiasi konten misalnya dengan memberikan materi menggunakan berbagai media, bisa audio, bisa visual, atau video-video maupun artikel-artikel. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Misalnya, kita melakukan pembelajaran dengan beberapa metode pembelajaran. Misalnya, di dalamnya terdapat kegiatan diskusi, demonstrasi, praktikum, proyek, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Misalnya, kita membebaskan murid untuk memilih produk yang mereka buat. Misalnya, membuat dalam bentuk poster, video, atau artikel, atau audio, atau media-media lain sesuai dengan minat mereka.
Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Koneksi materi modul 1.1 yaitu refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu, koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Lalu yang berikutnya adalah koneksi materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir adalah koneksi materi modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah video koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga dapat menginspirasi. Tetap semangat, Bapak dan Ibu guru hebat. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.